Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis daripada kitab Ester ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku yang terkasih, kitab Ester menjadi salah satu kitab yang menarik untuk dibahas. Karena sebenarnya ada pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat dalam kitab ini, yang jika kita telusuri dengan begitu dalam, kita akan menemukannya dari sebuah peristiwa yang sangat penting. Nampaknya di awal dari kitab Ester ini ada seorang raja yang penuh dengan kesombongan ingin menunjukkan tentang kekayaannya dan juga menunjukkan kepada para tamu-tamu undangannya dia memiliki seorang ratu yang begitu cantik. Tetapi Wasti tidak mau menunjukkan dirinya dengan pesona yang tidak elok pada waktu itu, dan kemudian raja tersebut melengsarkan ratunya Wasti tersebut. Lihat, ini adalah pekerjaan dari seorang raja yang melengsarkan ratunya. Tetapi kemudian ada yang memberikan nasihat supaya dicari ratu yang baru untuk menggantikan Wasti. Dan ternyata ratu yang terpilih itu, yang begitu indah itu, namanya adalah Ester, yang berasal dari orang Yahudi. Saudaraku, di bagian manakah terlihat pekerjaan Tuhan di sini? Ternyata ada bagian di mana manusia tidak menyadari apa yang dia kerjakan. Tuhan pakai rencana itu. Wasti terbuang, dia adalah nomor 2 bagi kerajaan ini. Raja adalah nomor 1, ratu adalah nomor 2, kemudian digantikan oleh Ester yang bukan bangsa ini, yang merupakan orang Yahudi tetapi menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Saudara, di kemudian hari kita baru menangkap satu hal. Ternyata Tuhan membuat Ester ini menjadi ratu dari Ahasiweros karena lewat apa yang disampaikan Ester kepada raja inilah pada nantinya membebaskan orang Israel dari pembantaian massal. Kita coba membayangkan satu hal. Seandainya seluruh orang Israel yang sudah menyebarkan kekuasaan raja ini ternyata sangat luas sekali, dan di sana ada orang-orang Israel tinggal, orang Yahudi tinggal, jika terjadi pembantaian di masa raja ini karena adanya seseorang yang membenci orang Yahudi, apa yang akan terjadi? Dapat dikatakan Yesus tidak akan pernah dilahirkan. Ternyata bagian dari pembantaian itu Allah sudah pahami dan sudah ketahui, meskipun masih jauh dari rencana. Tuhan sudah mengetahui.
Dan bagaimana Tuhan merencanakan kebaikan bagi bangsanya? Dia membuat Ester menjadi ratu bagi bangsa yang besar ini. Saudaraku yang terkasih, jika kita hanya berupaya untuk menjadi orang yang dikasihi seseorang atau menjadi orang yang penting karena ego kita sendiri, kita tidak akan menjadi orang yang patut untuk dilihat. Tetapi lihatlah bagaimana Ester, dia menjadi sosok yang dicari, dia menjadi sosok yang diperkenalkan. Suatu hal yang menjadi penting dalam ayat kita hari ini, Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Semua perempuan lain sudah termasuk dengan Wasti. Dan kemudian ia beroleh kasih sayang dari Baginda lebih daripada semua anak dama lain. Ini menjadi sebuah keistimewaan karena dia melebihi dari perempuan lainnya. Tetapi apakah di kemudian hari Ester menjadi sombong? Tidak. Malahan dia menjadi sosok yang sangat penting untuk penyelamatan orang Israel. Saudara-saudara, jika kita boleh menyerap pemahaman ini, kita harus berkata satu hal, Tuhan, jika aku berada di posisiku sekarang, apa yang aku harus kerjakan? Dan apa tujuanmu Tuhan mengizinkan aku di posisi ini? Jangan-jangan saudaraku, banyak di antara kita yang tidak pernah mempertanyakan mengapa saya berada di posisi ini. Dan hanya berkata, oh ini karena usahaku, oh karena ini adalah kepintaranku, ini karena kekuatanku dan lain sebagainya. Kita lupa satu hal, jabatan itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberikan kepada siapa jabatan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah, jika Tuhan tempatkan saudara di posisi tertentu, apa yang Tuhan inginkan saudara kerjakan di posisi itu. Dan lihatlah yang terjadi saudaraku, banyak orang menempati posisi-posisi strategis, tetapi mereka tidak melakukan rencana Tuhan dengan baik. Dan iblis sekarang sudah meracuni banyak pikiran pemimpin-pemimpin. Mereka sudah menguasai para pemimpin-pemimpin itu. Dan akibatnya, siapa yang akan tertindas? Jawabannya adalah orang-orang yang tepat. Mari saudaraku memposisikan diri dengan baik. Jangan menganggap bahwa pencapaian itu adalah sesuatu hal yang perlu disombongkan. Karena Tuhan juga bisa bekerja dari apa yang kita sedang menduduki saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita, amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami pengertian yang penting, seperti yang telah Engkau tunjukkan lewat hambamu Ester. Dia merupakan ratu yang menggantikan Wasti. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang merencanakan sebuah rencana yang besar, yakni keselamatan bagi orang Israel. Dan kini kami menyadari satu hal Bapa, kami juga rindu menjadi alat yang Tuhan pakai supaya menjadi bagian dari rencana. Tolong kami Bapa, bimbing kami supaya kami mampu memuliakan Tuhan, sama seperti Ester yang peka dengan panggilan-Mu, dia mempersembahkan dirinya. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.